Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu mau tanya tanya kabarnya kalian, tapi kalian jawab dengan bahasa daerah. Bisa? Bisa, Bu. Dari Mita. Apa kabarnya hari ini, Mita? Alhamdulillah, sana, Bu. Itu daerah mana? Daerah Tomia. Tomia. Miftah, apa kabarnya hari ini? Baji-baji sih, Bu. Baji-baji. Itu bahasa apa? Bahasa Makassar, Bu. Makassar. Mira, apa kabarnya hari ini? Mitahi, Bu. Bahasa apa itu? Dari Muna. Muna. Oke, alhamdulillah semua kabarnya baik-baik dalam bahasa daerahnya masing-masing. Ya, Bu. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Oke, coba Miftah pimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, Ibu mau cek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, sebelum kita belajar, kita menyanyi dulu. Oke, Bu. Tapi kita mau nyanyi lagu daerah. Ada yang pernah dengar lagu Lele Sangula? Pernah, Bu. Nah, itu lagu daerah Tolaki, Sulawesi Tenggara. Oke, semuanya berdiri, kita menyanyi sama-sama. Lele Sangula, oh lele Sangula, anawai welande oremu kamu kole, oh lele wekoila. Nawai inuangi no sagia sagia mokole liputa kita tiuna esongano tari masaula kita iuna esiro anu luar dewasa. Oke, silakan duduk kembali. Oke, masih ingatkah kalian dengan pelajaran sebelumnya? Ingat, Bu. Kita belajar apa? Tentang pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan. Nah, apa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya? Bekerja. Menjual, bekerja. Jadi, dengan cara bekerja. Contohnya tadi menjual ya. Nah, bekerja itu untuk apa? Untuk dapat uang. Menghasilkan uang. Dapat uang ya? Iya, Bu. Nah, uang itu digunakan sebagai apa? Sebagai alat tukar. Sebagai alat tukar untuk membeli. Ya, jadi uang digunakan sebagai alat tukar. Oke, sebentar itu kita belajar tentang jual beli ya. Ya, Nah, Bu. di sini ada tujuan pembelajaran. Saya mau coba Miftah membacakan tujuan pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati video transaksi jual beli di pasar, peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli dengan cepat. Oke, terima kasih Miftah. Selanjutnya
Coba yang kedua, Mita membacakan. Tujuan pembelajaran yang kedua, melalui role playing, peserta didik dapat mendemonstrasikan peran produsen, distributor, dan konsumen dalam alur kegiatan jual beli dengan tepat. Oke, jadi sebentar itu ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, kalian nanti mengamati video transaksi jual beli dan peserta didik dapat menganalisis proses terjadinya kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli dengan tepat. Yang kedua, nanti akan kalian role playing atau praktek di depan ini tentang jual beli yang ada berperan sebagai distributor, berperan sebagai konsumsi dan produksi juga. Oke. Iya, Bu. Nah, selanjutnya di sini Ibu mau tayangkan satu video tentang makanan khas Sulawesi Tenggara. Itu berkaitan dengan nanti ada namanya kegiatan di awal, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, perhatikan videonya ya. Iya, Bu. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi pariwisata yang cukup tinggi. Wisata tersebut meliputi wisata alam, wisata sejarah, dan wisata kuliner. Kuliner khas Sulawesi Tenggara yang cukup terkenal adalah kudapan semanggi yang berbahan bambu sagu. Tercatat, Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah penghasil sagu cukup besar di Indonesia. Tahun 2019 menghasilkan 2.651 ton sagu yang tersebar pada seluruh kabupaten kota, di antaranya Desa Galuh, Kecamatan Anggara Muaro, Kabupaten Konawe. Tanaman sagu tumbuh subur hampir di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, di antaranya Kabupaten Konawe, Kecamatan Anggara Muaro, Desa Galuh. Pendapatan yang diperoleh dari hasil petani sagu produksi mencapai UMR yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan luasnya lahan sagu di daerah tersebut belum seimbang dengan pengolahan sagu yang dilakukan. Pengolahan sagu saat ini masih dilakukan secara tradisional dan dikemas dengan kemasan tradisional pula, seperti daun aren dan karung, sehingga nilai jual sagu tidak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk itu, kami sebagai pemuda penggerak Sulawesi Tenggara. Oke, jadi tadi ada namanya kegiatan produksi, yaitu dari pengolahan sagunya yang berasal dari Sulawesi Tenggara sendiri. Nah, dari sagu tadi itu nanti ada namanya kegiatan distribusi. Nah, yaitu menjual. Ini ada satu produk, nih saguku. Ini produknya itu untuk supaya harga jualnya itu lebih meningkat, karena biasa kita temui itu sagu masih dijual cuma dibentuk di karung atau di kantong saja, jadi kurang menarik konsumen, sehingga ada terobosan baru dengan kemasan seperti ini. Atau kalian pernah makan ini sinonggi? Iya, pernah, Bu. Nah, pasti kalian suka ya, karena itu makanan khas dari Sulawesi Tenggara. Oke, jadi dari video tadi itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa skema alur kegiatan ekonomi itu ada namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ini contoh kegiatan produksi. Nah, dari video tadi itu kegiatan produksinya yaitu mengolah sagunya. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Jadi, orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, contohnya itu tadi ini, pengrajin gerabah, pengrajin anyaman, dan penjahit. Dan masih banyak lagi ya, contoh-contoh kegiatan produksi. Nah, untuk yang kedua ada distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Oke, contohnya tadi apa? Pedagang besar, agen, dan pengecer. Nah, kayak kalian pernah tidak lihat mobil-mobil box yang datang ke toko-toko untuk mengantar barang? Pernah lihat? Nah, itu contoh kegiatan distribusi. Yang menyalurkan itu namanya distributor. Oke, yang terakhir itu ada konsumsi. Konsumsi, kegiatan yang yaitu kegiatan pemakaian barang. Jadi, orang yang melakukan konsumsi disebut
Konsumen. Jadi kalian ini, kalau kalian itu berperan sebagai apa? Nah, lebih ke konsumen ya rata-rata. Nah, contoh kegiatan konsumsi apa? Beli mie, Nah, beli mie biasa. Terus habis dibeli mau diapa? mau dimasak. Dimasak. Berarti ada namanya kegiatan mengkonsumsi sebagai konsumen. Kalian berpihak sebagai konsumen. Oke. Oke, supaya lebih paham, ini Ibu ada satu lagi video tentang kegiatan jual beli. Sini ada, kalian nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suaranya? Kita akan membahas tentang kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Nah, lihat ini ya. Di sini ada penjual dan pembeli. Dia bertanya, Pak, berapa tomatnya 1 kilo? 10.000 ya, Pak. Saya ambil sekilo. Berapa harganya? Oh, berarti dia menawar. Nawar, Nah, penjual sayur sebagai jual, penjual. Nah, pasar sebagai tempat jual beli, tempat transaksi ya. Jadi di pasar kita bisa menawar. Nah, kalau di supermarket kita tidak bisa menawar ya, karena sudah ada ketetapan harganya, bukan di pasar. Nah, ciri-ciri kegiatan jual beli. Nah, di sini ada penjual, ada pembeli, barang yang dijual, interaksi, dan transaksi. Oke, kegiatan ekonomi yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Produksi adalah Oke. asal Nah, ini tadi dari video yang di awal kalian nonton, ini ada namanya kegiatan produksi di mana memproduksi sagu yang habis diolah tadi menjadi kemasan seperti ini sehingga nilai jualnya itu meningkat. Nah, ada kegiatan distribusi dengan cara ini bisa mereka ini melakukan dengan cara online juga, menjual online. Jadi perlu kalian ketahui ini adalah salah satu terobosan dari mahasiswa pendidikan kimia UHO. Nah, mereka itu melakukan ini terobosan baru dengan membuat sinonggi kemasan instan. Dan ini dikonsumsi. Dari ini tadi kalian kan pernah mengkonsumsi mie instan. Nah, ini sinonggi instan. Oke? Paham semua tadi paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan? Iya, paham Bu. Oke. Jadi di sini Ibu mau membagi kelompok. Jadi untuk yang pertama namanya kelompok A, B, dan kelompok A, B, dan C. Oke? Ibu. Oke, silakan dikerjakan ya. Ibu kasih waktunya 15 menit. Oke? Ibu. Bagaimana? Sudah paham? Suruhannya? Oke. Ini. Jadi ini ada permasalahan ya. Nah, dibaca dulu terus dijawab. Ini Paham? Ini Jawab. bisa pisahkan. Iya. Jadi paham pertanyaannya? Bisa? Bu, iya Bu. Oke. Mita bagaimana? Bisa. Ini bagaimana ini Bu? Yang mana? Nomor 1. Oke, yang ini ya. Iya. Jadi, lihat ini ada 2 gambar. Kan ini gambar apa? Gambar penjual Penjual bakso. bakso. Terus ini gambar apa? Sinonggi. Sinonggi. Nah, dari gambar ini pertanyaannya ya, dibaca coba pertanyaannya. Tuliskan alur kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, konsumsi berdasarkan gambar. Paham tidak pertanyaannya? Paham Bu? Bagaimana coba? Ya, ini ya. Paham?
Paham, Bu. Ditulis di sini ya. Silakan. Ini Ya, Bu. gambarnya bagaimana kegiatan ekonominya, produksinya, distribusinya, terus konsumsi. Oke? Oke, Bu. Oke, kalau ada yang tidak dipahami, bertanya ya. Ya, Bu. Bisa, oke, silakan mengerjakan ya. Oh, dan ingat, sebelum kalian maju presentasi, sebentar kita akan melakukan praktik jual beli. Berdasarkan video yang telah kalian nonton tadi, jadi ada yang berpihak sebagai distributor, ada yang berpihak sebagai produksi dan Konsumsi. konsumsi. Oke, bisa? Paham? Bu. Ibu juga sudah bagi ya tadi tugasnya masing-masing untuk praktek di depan. Oke, silakan dikerjakan dulu ya. Sampai mana nih, Mita? Jadi Sudah. lagi, Bu. Sudah di kegiatan Bagian produksi. apa? Oke, produksi. Oke, waktunya sisa 2 menit ya. Ya, Bu. Ada yang sudah kah? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Oh, Miftah sudah ya. Bu, saya juga sudah, Bu. Oh, Mira juga sudah. Saya juga, Bu. Mita, oh oke. Jadi karena semuanya sudah selesai, jadi sekarang sebelum presentasi kita apa tadi? Praktek. Praktek. Oke, silakan maju ke depan. Kita praktekannya kegiatan jual beli. Silakan. Oke, Ibu di samping saja ya memantau kalian. Oke, silakan. Saya jadi produksi ya, Bu? Ceritanya sudah produsen. Ceritanya ya kamu sudah menerima hasil dari produksi. Nah, sudah dipegang karena kalau produksi kan kita harus lihat kegiatannya kan. Ya, jadi langsung saja ke kegiatan distribusi. Karena sudah ada hasil produksinya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, silakan. Permisi, Bu Miftah. Ini kue yang kita pesan dari pabrik. Berapa ini, Bu? 50.000. Oh iya, tunggu ya, Bu. Ini, Bu, 50.000. Oke, terima kasih. Kami dulu ya. Permisi, Bu. Iya, Bu. Saya mau beli kue berapa satu? Ini 5.000, Bu. 5.000 ya. Ya, Bu. Boleh 4.000 enggak satu? Nggak bisa, Bu. Ini harganya. Oke, ini ya, Bu, saya mau beli satu. Ya, Bu. Tuh, makasih. Oke. Kalau enak datang lagi ya, Bu. Oke, jadi tadi yang berperan sebagai distributor Mita dengan membawakan kue. Dan tadi harga jualnya dari pabrik berapa? 50.000, Bu. 50.000. Jadi di sini sebagai ceritanya pasar ya, Iya, tempat Bu. menjual. Nah, Saya penjual. dan Mira tadi sebagai Konsumen, Bu. konsumen membeli kue dan kegiatan mengkonsumsinya bisa dimakan kuenya ya. Iya, Bu, terima kasih. Oke, jadi sudah paham ya tentang kegiatan jual beli, ada transaksinya, ada barangnya, ada pembeli, ada penjual. Oke. Ya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lanjut ke presentasi. Untuk yang tampil pertama, kelompok A, yaitu Miftah. Silakan maju ke depan untuk presentasi. Oke, makasih, Bu. Jadi, dari hasil analisis video, saya memperoleh informasi bahwa alur kegiatan ekonomi dari video tentang makanan khas Sulawesi Tenggara yaitu songgi. Pada alur kegiatan produksi berdasarkan video itu, yaitu pengolahan sagu di daerah Konawe. Kemudian pada alur kegiatan distribusi yaitu
Sagunya didistribusikan dengan cara menjual melalui dijual di pasar dan juga di stand bazar. Kemudian yang terakhir yaitu pada alur kegiatan konsumsi terlihat seseorang mengonsumsi dengan memasak sogi instan untuk dimakan. Sudah. Ya, Bu. Oke, bagus sekali Miftah. Tepuk tangan untuk Miftah. Oke, selanjutnya untuk kelompok B. Silakan Mira, maju ke depan. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini ada permasalahan. Permasalahan itu Pak Budi adalah seorang petani yang menanam sayur di ladangnya. Dia memanen sayurnya setiap pagi. Setelah itu dia menjualnya kepada Bu Ani, seorang pedagang sayur di pasar. Bu Ani membeli sayuran dari Pak Budi dan menjualnya kepada ibu-ibu yang berbelanja di pasar. Salah satunya adalah Ibu Siti yang membeli wortel dan kubis untuk dimasak di rumah. Ibu Siti kemudian memasak sayuran tersebut di dapurnya dan menyajikannya kepada keluarganya saat makan malam. Pertanyaannya itu, jelaskan peran produsen, distributor, dan konsumen pada kasus di atas. Yang pertama, yang berperan sebagai produsen itu Bu, Pak Budi sebagai seorang petani yang menanam sayur. Kemudian yang kedua, yang berperan sebagai distributor itu Bu Ani sebagai pedagang sayur di pasar. Kemudian yang berperan sebagai konsumen itu Ibu Siti yang membeli sayur dan memasak sayur di rumahnya Bu. Oke, dari kalian ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Jelas, sudah paham Bu. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mira. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, yang terakhir itu kelompok C. Silakan, Mita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi soalnya itu menuliskan alur kegiatan ekonomi dari produksi, distribusi, konsumsi berdasarkan gambar. Nah, kegiatan produksi itu bakso, daging yang diolah menjadi bakso. Setelah itu untuk kegiatan distribusi, penjual bakso yang berkeliling. Dan untuk kegiatan konsumsi, membeli dan apa? Mengkonsumsi toh? iya, membeli dan mengkonsumsi bakso. Kemudian untuk gambar kedua, kegiatan produksi itu mengolah sagu. Dan untuk kegiatan distribusi menjual dengan cara tradisional. Dan yang ketiga, kegiatan konsumsi membeli dan mengkonsumsi sinonggi. Oke. Terima kasih. Sudah jelas semua? Oke, tepuk tangan untuk Mita. Oke, karena semuanya sudah maju presentasi, selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Oke Bu. Silakan dijawab, ditulis namanya ya. Bu kasih waktu 10 menit ya untuk jawab soal evaluasinya. Bu, ini namanya ditulis di atas, Bu. Ya. Kalau sudah selesai boleh kumpul ke depan ya. Sudah, Bu. Oke, boleh kumpul yang sudah. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini tadi kita belajar tentang apa? Tentang Kegiatan ekonomi. Iya Bu. Nah, dalam kegiatan ekonomi tadi ada kegiatan apa saja? ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, kalau produksi tadi orang yang berperan sebagai produksi disebut produsen. Orang dan terus kalau distribusi, orang yang berperan sebagai distribusi disebut Distributor. distributor. Kalau orang yang berperan sebagai
konsumsi. Kegiatan konsumen. Oke. Jadi semuanya tadi sudah paham ya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Oke. Jadi itu tadi pelajaran kita hari ini. Setelah itu kita mau refleksi dulu ya. Jadi Ibu punya stick note, silakan ditulis bagaimana perasaan kalian hari ini. Tadi sudah belajar kan bagaimana perasaannya. Kalian punya tidak tantangan atau hambatan ketika belajar tadi? Silakan semuanya ditulis di sini dan ditempel di sini. Oke. Ya, Bu. Oke, silakan ditulis dan ditempel di sini ya. Tempel di mana, Bu? Sini, bagian sini ya, di papan. Oke, Bu. Oke, jadi perasaannya kalian ini ada yang suka pelajaran, ada yang senang, ada yang bahagia. Kalian berarti di sini tidak ada yang menulis hambatan, berarti kalian tadi tidak memiliki hambatan ya ketika belajar. Alhamdulillah sudah paham semua. Oke, jadi mungkin cukup ya hari ini pelajarannya. Jadi sebentar masih ada pelajaran. Masih, Bu. Pelajaran apa? Inggris. Bahasa Inggris. Jadi sebentar itu belajar ya. Ya, Bu. Ikuti instruksi dari gurunya, oke? Ya, Bu. Oke, jadi mungkin cukup sekian pelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita tutup pelajaran, kita berdoa dulu. Ya, Bu. Oke, sekarang coba Mita yang pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita menyudahi pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Ibu tutup hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.